teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng Hana Wijaya nih, teman Pro 2. Sore ceria, ceria-ceria. Itu kurang banget kalau yang nggak ngomongin ya, namanya prestasi teman Pro 2. Nih, aku udah kedatangan di studionya Pro 2 FM RRI Singaraja. Ada runner up 2 Green Youth Putri Bali Favorit 2023. Ada Dayu Putulisya Dewi, teman Pro 2. Langsung aja, yuk kita sapa. Hai Dayu Lisya. Sebentar Dayu. Hai Dayu Lisya. Halo Kak. Dayu, gimana tuh? Emang ajang apa sih Green Youth Putri Bali 2023? Kalau orang ini kan kita live streaming YouTube ya, di RRI Singaraja Official ya. Iya. Mungkin orang-orang kayak, ajang apa tuh Green Youth? Boleh dijelasin gak sih Green Youth Putri Bali itu apa? Oke, jadi Green Youth itu adalah pemilihan duta konservasi lingkungan, yang dimana kita sebagai anak muda harus semangat untuk menjaga lingkungan kita. Karena kalau bukan kita sendiri yang menjaga, siapa lagi yang akan menjaga? Karena kan kita generasi muda ya, jadi Oke. kita harus semangat nih buat melestarikan lingkungan gitu. Bener banget. Masa gak semangat ngelestariin lingkungan? Itu bentuk Iya. ngelestariin lingkungannya gimana sih Dayu? Jadi kita itu ada program kerja. Ah, Program kerja yang bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Kita juga sering diajak join sama Dinas Lingkungan Hidup. Seperti kemarin kita pernah bersih-bersih di pantai. Kita bersih-bersih di pantai, terus kita penanaman pohon juga di hutan Sambangan, hutan kota, seperti itu Kak. Dan masih banyak lainnya juga. bersih-bersih pantai, pantai mana aja tuh Dayu? Pantai yang dekat Seririt, Ha-ha. pantai dekat Seririt dan pantai yang ada di daerah Sambangan. Oke, itu kalau pantai kayak gitu ya Dayu, itu bersih-bersih. Itu karena banyak sampah ya? Ngelihatnya gimana sih Green Youth itu kalau ngelakuin aksi berdasarkan apa sih? Kita biasanya ngelakuin aksi itu kalau ada Hari Lingkungan Hidup. Selain itu juga kalau waktu luang free kita ambil proker itu. Oh gitu. Iya. Tapi tiap minggu itu kegiatannya pasti ada nggak sih dari Green Youth? Kalau tiap minggu itu pasti ada aja, karena Gitu. kan kita diajak juga sama Dinas Lingkungan Hidup gitu. Dan bukan Dinas Lingkungan Hidup aja yang ada di sana, tapi dari kepolisian, dari tentara juga ada, dan dari siswa juga ada. Kerjasama berbagai macam stakeholder ya. Iya. Tapi emang Dayu udah bisa gitu langsung ngebersihin pantai, apa perlu diajarin gitu nggak sih? Kalau bersih-bersih, kita kan sudah diajarin dari kecil sama orang tua untuk bersih-bersih. Jadi kalau untuk bersih-bersih itu sudah langsung bersihin aja gitu. gitu. Iya. Nanti, Disediain tempatnya. Nanti kita tinggal pilih yang mana nih organik dan yang mana anorganik, seperti itu Kak. Oke, kan udah dipisahin organik, anorganik. Terus dikemanain tuh sampah-sampahnya, Day? Itu sampahnya nanti dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup, dan nanti dari Dinas Lingkungan Hidup itu yang akan mengelola sampahnya kembali. Karena kan di Dinas Lingkungan Hidup ada labnya juga. Oh, ada laboratoriumnya. Iya. Tapi kalau dari Green Youth ini ya, dia kayak ada daur ulang sampah gitu nggak sih di sana? Kalau daur ulang itu ada. Itu kayak gimana tuh, Day? Daur ulangnya? Biasanya dari dinas itu ngadain lomba Kak, lomba daur ulang sampah. Kayak kemarin sempet ngadain lomba buat dress dari sampah plastik Oh, Dayu bikin itu? sama teman-temannya Sama, dari Green jadi Youth. bareng-bareng Iya. ngasilin dress. Dressnya dari sampah plastik, berarti kayak masih ada brand-brandnya gitu gak sih? Iya, Tapi itu bisa dipakai ya? bisa dipakai. Itu berapa dress yang dihasilin? Kalau dari Green Youth itu buatnya 1 dress, 2 dress. Oh, 2 dress. Itu ada yang pakai modelnya atau gimana tuh? Ada yang pakai, itu sepasang cewek cowok yang pakai. Oh, sepasang cewek cowok. Iya. Dayu yang pakai atau gimana? Temennya yang pakai. Oh, ada temennya lagi Iya, ya. ada temennya lagi yang pakai. Gitu. Seru banget ya. Emang berapa lama sih tuh Dayu sampai daur ulang terus bikin dress kayak gitu, berapa lama sih? Lumayan lama sih ya Kak, sekitar kurang lebih 3 minggu. Tapi sebelumnya Dayu pernah daur ulang nggak? Pernah. Oh,
Ini susah atau gimana nih menurut Dayu? Ceritain deh. Jujur, kalau daur ulang sampah itu beneran susah banget, karena kan kita menghasilkan kreasi yang harus berbeda dari sebelumnya. Karena sebelum-sebelum itu kan sudah ada kreasi yang pernah dibuat. Terus kalau mau buat, masa mau buat itu lagi? Jadi kan kita harus gini ya, kayak menghasilkan karya yang baru biar nanti bisa dicontoh sama yang lainnya juga. Sebelumnya buat apa tuh Dayu? Kalau dress kan ini paling susah ya menurut Dayu ya. Sebelumnya buat apa tuh daur ulang sampahnya itu? Nah, jadi waktu karantina Green Youth ini juga kita ada tugas untuk membuat daur ulang dari sampah. Oh, tugasnya daur ulang dari sampah. Waktu itu Dayu bikin apa tuh tugasnya di karantina? Waktu kelompok Dayu itu buatnya kotak pensil dari barang bekas. Oh, kotak pensil dari barang bekas. Emang sih aku sendiri ya teman Pro 2 ya, pernah tuh DIY ala-ala gitu kan, ngebikin tuh kayak kotak-kotak pensil kayak gitu kan. Udah didaur ulang tetep aja ada bahan tambahannya kan. Terus kayak strugglingnya itu, susahnya itu kayak ditambah-tambahin lagi. Terus kita gunting-guntingnya ya, kayak kalau orang gak sabar-sabar ya, kalau emang orang gak niat-niat amat tuh kayak susah gitu kan ya. Bikin itu tempat-tempat pensil kayak gitu ya, walaupun kelihatannya kotak pensil doang gampang ya gak sih. Jadi nih teman Pro 2, kalau ada yang mau nanya langsung sama Dayu, bisa sapa di live chatnya RRI Digital teman Pro 2. Terus juga jangan lupa subscribe YouTube-nya RRI Singaraja Official, karena teman Pro 2 di situ bisa join, bisa sapa langsung Dayu. Dan kalau mau tanya sama Dayu kenapa sih ikut Green Youth Putri Bali 2023, itu boleh banget teman Pro 2. Terus juga teman Pro 2 bisa WhatsApp di 0811399154. Habis itu teman Pro 2 juga bisa DM di Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng Hana Wijaya sama Dayu Lisya. Teman Pro 2, mau nyapa teman Pro 2 nih yang udah gabung lewat live YouTube RRI Singaraja Official. Wow, banyak banget. Ini semua pada muji-muji Dayu Lisya loh. Kayaknya antusias banget ya. Kayak kamu harus bikin nama fans club juga deh. Ini ada dari Dewa Sudi, mantap. Terus kata Tutset, semangat Green Youth. Terus runner up 2 Green Youth Putri Bali 2023, keren kata Dominat. Terus ditambahin sama Mas Edi, semangat Lisya. Terus kata si Desuta, muda, cantik, dan peduli lingkungan. Sukses ya buat Dayu Lisya Dewi. Terus tambahin sama Mardika Seputra, cantik, berbakat, sukses ya. Wow, thank you nih buat pemirsa YouTube RRI Singaraja Official yang udah gabung. Dayu, ini kan orang-orang pada nanyain ya, kok kayak kamu kan masih remaja gitu ya, milenial, Gen Z. Kan orang-orang biasa kayak pada Gen Z tuh pengennya ya udah main-main aja gitu sama temennya. Tapi kok kamu milih gitu loh jadi duta Green Youth Putri Bali, kenapa sih? Jadi dulu itu waktu 2023 juga aku ikut gini Kak, Putri Undiksa. Oke. Nah karena dari Putri Undiksa itu aku pengen ke ajang yang lebih bergengsi gitu loh Kak. Karena kan Green Youth ini ajangnya sudah masuk ke provinsi, sedangkan kalau Putri Undiksa itu masih di lingkup kampus aja. Jadi mau menantang mental gitu Kak. Oke, menantang mental. Tapi kenapa milihnya yang fokus ke lingkungan hidup gitu? Karena aku suka aja lingkungan, ibu aku suka banget sama tanaman. Jadi aku sebagai anaknya harus mencontoh ibuku juga suka sama lingkungan gitu. Kan lebih asri gitu. Oh gitu ya. Tapi dari Dayu jadi duta Green Youth sendiri, di lingkungan Dayu sendiri, Dayu ngasih influence apa sih ke teman-teman di rumahnya Dayu tuh? Kalau di rumah itu biasanya sama adik-adik, sama ibu, Aji itu biasanya kita beli tanaman, terus nanti kita rawat tanamannya gitu. Oh, bibit-bibit ya, yang baru bibit-bibit. Itu udah ada berapa bibit-bibit di rumah, terus udah panen berapa tuh? Dari yang Dayu udah pelihara sendiri tuh tanamannya? Kalau itu kurang lebih udah ada lebih dari 10. Soalnya ibu suka mawar, anggrek itu banyak ada di rumah. Kalau Dayu sukanya? Mawar. Oh mawar, bunga-bunga ya? Iya bunga-bunga. Oh kalau buah-buah gitu? Nanam? Kalau buah ada, buah lemon. Oh buah lemon, itu yang Dayu tanam sendiri dari bibit?
Itu ibu dulu yang beli, baru nanti kita yang disuruh siram, bersihin gitu. Itu berbuahnya per apa sih? Kalau berbuahnya itu tergantung Kak. Kalau musim hujan itu agak gini sedikit. Tapi kalau musim kemarau juga sedang-sedang aja. Iya. Nah, kalau mawar tuh, itu cara ngerawatnya gimana sih? Kalau Dayu sendiri sama ibu di rumah, itu kita beli sekam yang ada padinya. Iya, yang warna hitam ya? Ya nggak sih kalau nggak salah? Coklat Coklat gitu, coklat kehitaman kan ya? gitu, iya. Nah terus? Itu kita kan udah beli bibitnya. Kita beli bibitnya itu yang udah ada bunganya sedikit tapi masih kuncup. Ya kita sediain pot, sediain tanah, nanti sediain juga sekamnya gitu. Kalau di Bali tanah itu kan, tanah subur itu biasanya namanya lemekan. Namanya lemekan. Ya. Terus dari situ? Itu nanti kita tanam. Tapi kalau mau biar mawarnya subur, kita rendam pakai air rendaman kulit bawang dulu biasanya. Caranya kayak gitu ya. Tuh life hack juga tuh dari Dayu teman Pro 2. Jadi nggak sekadar ngomong-ngomong aja jadi duta Green Youth. Emang ngapain tuh, sendirinya di rumah aja udah nanem mawar, ada lemon ya. Nah, tapi itu kan untuk menjadi runner up 2 Green Youth Putri Bali 2023. Itu kan banyak tahapannya ya. Gimana sih Dayu, ceritain dong tahapannya. Dari kamu pengen ngedaftar tuh, ceritain dong. Iya, jadi pertama itu saya ngeliat pamfletnya nih dulu Kak, pamfletnya di IG. Banyak banget nih yang share. Terus aku kepengen ikut karena ngeliat ini ajangnya tentang lingkungan, terus ini sudah masuk ke tingkat provinsi. Pengen nih Kak rasain gimana sih rasanya lomba di tingkat provinsi. Terus? Iya. Waktu itu di awal-awal deg-degan banget. Apalagi pas udah masuk ke tahap wawancara, tes tulis, itu beneran deg-degan banget. Gitu. Wawancara, tes tulis seputar gimana tuh Dayu? Boleh diceritain nggak? Waktu wawancara itu seputar tentang lingkungan, karena kan di wawancara itu juga ada tiga topik gitu, yang beda-beda. Gimana aja tuh topiknya? Jadi tentang gimana sih inner beauty itu, seperti itu, kayak brain behavior. Nah itu kan 3 topik, itu baru pertanyaan ya, belum persiapan lain-lain gitu. Itu Dayu gimana tuh cara belajarnya waktu itu? Kalau tentang persiapan itu beneran waktu itu sampai begadang, karena kan saking deg-degannya untuk besok mau tes wawancara, tes tulis gitu. Jadi harus siapin tentang pembelajaran lingkungan itu gimana, ekosistem itu gimana gitu. Sampai begadang tuh temen Pro 2. Makanya emang ya, usaha tuh gak ada yang sia-sia ya. Emang benar sampai ngejadiin runner up 2 Green Youth Putri Bali 2023. Coba temen Pro 2. Tapi sempet ngerasa kayak mau, udahlah gak usah lah, kayaknya sampai begadang banget gitu gak? Sempet ngerasa mau mundur gak sih? Waktu itu sempet sih Kak, karena udah capek gitu kan kuliah, terus diselingin sama ikut lomba gitu kan, ngerasa kayak aduh aku bisa nggak ya gitu. Insecure ya sempet. Iya, insecure. Gimana tuh cara bagi waktunya? Tapi gimana? Aku bisa bagi waktu. Gimana? Kayak aku pelan-pelan nih Kak. Aku disuruh sama ibu biasanya untuk bagi waktu sebisa kamu gitu. Gitu. Iya, jadi aku pelan-pelan aja nih Kak. Kuliah, misal kuliah jam 7 sampai jam 10. Nah, jam 7 sampai jam 10 aku fokus kuliah. Sisanya aku fokus belajar gitu. Selesai dari jam 10 itu ya? Iya, tapi aku pelan-pelan juga belajarnya. Tuh kalau ngejar prestasi emang harus ada yang dikorbanin ya. Jadinya tapi waktu main-mainnya kapan Dayu? Kalau kayak gitu belajar terus, ada punya waktu main-main gak sih? Kalau waktu main-main, Dayu kan di rumah punya adik. Biasanya sama adiknya aja main gitu. Jarang keluar sama teman. Jadi bestie ntar dulu lah ya gitu ya. Kalau mau ngejar prestasi udah untung ada adik di rumah. Adiknya ada berapa di rumah? Adiknya ada 3. Jadi rame ya. Emang langsung main-main aja ya di situ ya. Tapi sempet ngerasa kayak jenuh gak sih? Aku gak kongko bareng bestie. Kalau biasanya kan Gen Z harus kongko, harus FOMO posting di Instastory kan. Dayu gimana tuh cara ngatasinnya tuh? Kalau aku nggak jenuh sama sekali, karena kan adik aku masih kecil, itu masih lucu-lucunya. Terus selain itu juga
ya anak kecil kan diajak main itu seru banget Kak. Itu jadi kalau sama temen itu udah nggak pengen banget rasanya keluar. Selain itu juga kan ada tugas dari kampus gitu. Jadi harus fokus juga ngerjain tugasnya. Biar bisa lanjut ke Green Youth lagi gitu. Oh gitu. Emang ada tahapan apa lagi sih selain ini? Kita kan waktu di Green Youth itu tahapannya kalau sudah masuk top 10 itu ada karantina. Oke. Nah, karantinanya itu kita dibuatin per kelompok. Nanti kita buat kerajinan dari barang bekas. Oh, yang tadi Dayu buat dress. Terus? Tapi kelompoknya Dayu buat kotak pensil. Oh, kotak pensil. Terus di kelompok lain ada yang buat bonsai juga. Terus ada yang buat ya pokoknya banyak segala macam gitu. Terus selain itu juga kita ke gini Kak, ke taman yang ada di kota, Smart Agro City. Kita juga diajak ke sana. Itu beneran seru banget. Kita sebagai finalis juga diajak untuk nanam, gimana menanam, terus gimana kita memanen yang benar gitu. Setelah panen ini harus diapain gitu. Waktu itu di mana Smart Agro City itu? Ini ada di kota Kak. Oh, kota, taman kota ya? Enggak, ada di dekat pom bensin. Oke, di Banyuasri ya, daerah situ ya? Bukan? Bukan. Oh, yang di sini ya. Oh, dekat ya. sama kantor RRI ternyata teman Pro 2. Jadi kalau mau lihat bisa ke situ ya? Bisa Kak. Oh, di situ diajarin cara nanam yang benar. Waktu itu Dayu nanam apa aja di situ? Waktu itu diajarin nanam kangkung tuh gimana. Terus selain itu juga ada hidroponiknya. Tapi kebetulan kemarin itu hidroponiknya lagi sudah panen. Jadi kan nggak sempet nyabut-nyabutin yang udah panennya gitu. Yeah. Itu berarti pengelolanya khusus finalis Green Youth aja atau gimana tuh? Itu dari Dinas Lingkungan Hidup Kak. Dan itu juga untuk umum. Kalau ada orang yang umum mau ke sana itu boleh. Oh, boleh banget. Iya, Dinas Lingkungan Hidup welcome banget. Oh, gitu. Nanti diajarin cara nanam gitu di sana atau gimana? Kalau kita masih bingung cara nanam, itu kita bisa tanya aja sama kakak yang di sana. Oh gitu, pasti ada yang standby dari orang Dinas Lingkungan Hidupnya. Kalau soal bersih-bersih pantai tadi ya Dayu ya, itu kalau tiap ada kegiatan ya baru misahin sampah organik, anorganik, terus gimana tuh? Ngapain aja setelah itu? Kita setelah bersih-bersih itu, kita biasanya me time sama DLH. Oh, gimana tuh versi me time-nya? Ya biasanya DLH itu sediain kita konsumsi itu konsumsinya itu seperti yang rebus-rebusan gitu loh Kak. Jadi seru banget nih ikut Green Youth. Jadi nggak cuma konsumsi aja teman Pro 2, itu dia langsung mikir tuh kapan panen gitu nggak sih? Nah tapi kalau hasil dari panen itu biasanya dikemanain sih Day? Kalau hasil panen itu kalau ada yang mau minta atau mau beli pasti dikasih. Tapi kalau Dinas Lingkungan Hidup biasanya ngasih aja. Oh, ngasih aja. Itu ke orang yang lewat atau gimana tuh Dayu? Kalau ada yang mau minta pasti dikasih. Oh gitu. Itu ngasihnya kayak tadi kan nanam kayak kangkung ya. Kangkungnya udah panen. Oh, ada masyarakat yang lewat mau minta kangkungnya tuh bisa gitu. Bisa. Minta bibitnya juga dikasih. Iya bisa. Bukanya kapan aja itu? Tadi apa namanya? Smart Agro City ya. Kapan aja itu bukanya? Setiap hari buka Kak. Oh, setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa tuh Day? Biasanya dari pagi sampai sore. Oh, dari pagi sampai sore itu buka terus ya dia ya. Wow, luar biasa ya Bang, kolaborasi DLH sama Green Youth Putri Bali ya. Betul banget deh temen Pro 2. Aduh, aku jadi nggak sabar deh. Aku jujur nih belum pernah ngeliat tuh Smart Agro City kayak gimana. Ternyata oke banget ya. Berarti kan ini kan ajangnya seprovinsi Bali ya Dayu ya? Iya. Nggak cuma di Kabupaten Buleleng aja ya berarti ya? Enggak, ini seprovinsi Bali. Berarti orang-orang yang seprovinsi Bali juga ke sana dong, Smart Agro City itu? Kalau mau kunjungan itu bisa banget. Oh gitu. Nah dari finalisnya nih, itu juga seprovinsi Bali waktu itu? Iya, dari provinsi Bali. Jadi ada yang dari Denpasar, dari Karangasem, dari Buleleng juga gitu. Oh, kalau dari Gianyar juga ada Kak. Nah Dayu nih selain di Buleleng, itu kalau kunjungan nanam-menanam di mana aja tuh Dayu? Kalau kunjungan tanam menanam itu masih di lingkungan Buleleng sih Kak kebanyakan. Kayak Bedugul gitu ada nggak sih Dayu? Kalau Bedugul waktu kemarin ini kan dapat hari
lingkungan hidup ya Kak ya. Betul, hal lingkungan hidup sedunia ya. Iya, jadi Terus? Green Youth itu diajak ke Bedugul nih Kak. Oh, nanam stroberi atau gimana nih? Camping. Wah, seru banget. Kok nggak ngajak-ngajak ya pas itu ya? Nah, itu camping terus ngapain aja tuh Dayu di situ? Nah, jadi pas camping itu kita beneran diajak seru-seruan Kak. Kan memang ada upacaranya dulu. Benar. Tapi nanti kita ada nyebarin bibit-bibit ikan loh Kak ke danau. Oh, Danau Beratan berarti ya? Danau Buyan. Oh, Danau Buyan. Iya. Oh, itu ngasih bibit-bibit ikan di situ. Iya. Itu langsung diajarin atau emang itu kan aku ngelihatnya ya kalau orang-orang ya main lempar aja itu benar nggak sih? Salah. Oh, harusnya gimana tuh? Pelan-pelan Kak. Oh gitu, Iya. jangan sampai kembung ya ikannya. Iya, jangan Oh. dilempar kan kasihan. Jadi kita taruhin benar-benar pelan-pelan gitu ya? Iya. Dan itu juga didatengin sama Pak Bupati. gitu. Oh, Dari jadi kepolisian waktu juga. itu nebar makanannya bersama gitu lah ya teman Pro 2 ya, gitu ya? Nebar bibit Oh, ikannya. bibit ikannya Iya, bareng-bareng bareng-bareng. gitu ya. Soalnya kan ini Green Youth nih udah punya Smart Agro City nih teman Pro 2 di Buleleng. Jadi teman Pro 2 kalau bisa jadi juga ya destinasi wisata di Buleleng gak sih kalau kayak gitu kan? Bisa. Jadi nih temen Pro 2 kalau yang emang lagi liburan di Buleleng khususnya nih ya di kawasan Singaraja, itu boleh banget tuh datengin Smart Agro City ini di kawasan deket RRI juga kok temen Pro 2. Jadi capcus yuk kalau yang belum, aku aja mau ke sana. Yuk, masa kamu enggak sih? Bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng Hana Wijaya dan Yeay, masih bareng Hana Wijaya sama Dayu Lisya teman Pro 2. Dayu, ini kan kamu kan pastinya ya ngejabatnya itu udah tinggal menghitung bulan gak sih? Iya kan? Iya. Nah berarti ada open recruitment baru dong buat cari duta pemuda lainnya yang peduli banget sama lingkungan hidup, ya gak sih? Itu kalau mau jadi ikut Youth Putri Bali, Green Youth Putri Bali gimana sih caranya Dayu? Oke, kebetulan juga kita lagi ngadain pemilihan nih Kak. Wah, Lagi pas open banget. recruitment. Gimana Iya. gimana caranya? Jadi kan kita sudah nyebar pamflet. Nah, kalau yang mau ikut itu persyaratan-persyaratannya ada di IG Green Youth Bali. Jadi Oke. yang mau ikut bisa banget kepoin IG Green Youth Bali. Oke, aku ulangin sekali lagi nama Instagramnya Green Youth Bali teman Pro 2. Jadi jangan lupa di follow ya. Iya. Kalau emang mau tahu keseruannya. Soalnya tadi seru-seru banget ya kegiatannya itu ya. Kayak bener-bener anti gabut-gabut klub nih teman Pro 2. Itu mereka dia bersihin pantai lah, terus juga udah gitu ngerawat tanaman lah. Jadi tahu juga kan gimana cara nanam yang bener. Jadinya kan produk yang dihasilkan lebih berkualitas ya. Nah, itu kalau persyaratannya udah ya Dayu ya. Setelah melalui screening persyaratannya lolos, tahap apa lagi sih yang harus dilaluin? Jadi setelah kita memenuhi persyaratannya, kita akan mendaftar. Nanti ada tahap wawancara dan tes tulis Oke, wawancara tes tulis seputar. lingkungan hidup. Oke, nanti dari situ Dayu ngasih pendampingan gak sih ke adik-adiknya istilahnya kan yang di angkatan bawahnya itu? Ada Kak. Oh gitu, pendampingannya dalam bentuk apa tuh Dayu? Jadi kita ada program kerja Green Youth Bali Goes to School. Oke, gimana tuh? Ceritain dong, Goes to School gimana tuh Green Youth Balinya? Jadi kemarin kita sudah pernah Goes to School ke SMK Negeri 1 Sawan. Kegiatannya ada apa aja? Kegiatannya kita memberikan sosialisasi terkait lingkungan hidup dan sekaligus juga kita mempromosikan apa itu Green Youth. Seperti itu Kak. Oh gitu ya. Iya. Terus ada kayak demo apa gitu gak sih? Kayak milih-milihin. Kan tadi kan belajar ya sampah organik mana, anorganik mana. Ini sosialisasi aja atau ada praktiknya langsung? Kalau di sekolah-sekolah gitu? Kalau di sekolah-sekolah
kita waktu ini pernah juga kita ngajak anak SD dan anak SMP untuk bersih-bersih kayak di pantai sekitaran Seririt. Pantai yang ada di Seririt kita ngajak nih siswa-siswanya untuk join ikutan. Waktu itu gimana? Banyak atau pada antusias? Gimana tuh? Antusias banget kan. Oh, pada nanya-nanya ya, kira-kira, wah mana nih Kak sampah anorganik sama organiknya gitu ya? Iya. Terus kegiatan-kegiatan yang kira-kira open lagi buat publik apa aja tuh Dayu? Itu pemilihan Greenwood Bali, Kak. Selain itu pemilihan Greenwood Bali kayak mungkin ada nextnya nih, mungkin this week gitu, ada acara apa gitu nggak di minggu ini? Oh, minggu ini kita ada acara mengikuti undangan kayak duty gitu, Kak. Oh gitu. Iya. Terus kayak perawatan smart agro itu kapan lagi sih? Itu setiap ada gini, Kak, ada pemilihan dan selain itu juga setiap ada Hari Lingkungan Hidup kita biasanya ke sana. Terus kita juga kalau pegawainya sudah selesai bersih-bersih, sampah organik itu dibawa ke Smart Agro City. Gitu ya, nanti juga ada acara daur ulang sampahnya. Iya. Wah seru banget ya teman Pro 2 ya, kegiatan-kegiatan dari Green Youth Bali ini. Pokoknya nih milenial sama Gen Z yang dengerin sekarang di YouTube RRI Singaraja Official ada live streamingnya itu, terus juga udah banyak yang nyapa-nyapa juga nih Dayu gitu kan. Soal Green Youth Bali gimana, itu teman Pro 2 harus banget kepoin di sosmednya di Green Youth Bali. Jangan lupa teman Pro 2. Pas sekarang nih, kalau Gen Z yang sesuai umur berapa sih nih yang harus ikut Green Youth Bali, yang bisa ikut? Kalau di Greenwood Bali itu umur itu paling kecil 16 tahun. Oke, 16 tahun. Oh, SMA ya. Iya, SMA kelas 2, kelas 1 nih. Yang dengerin itu boleh banget, jangan lupa kepoin Instagramnya @greenyouthbali supaya nanti bisa ikutan juga. Karena seru-seru banget dan pastinya bakalan ketemu Dayulisya secara langsung dan juga teman-temannya, teman Pro 2. Teman Pro 2 harus stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.